Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, doakan semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat jasmani dan rohani, zahir batin, diberi kekuatan iman, kekuatan Islam dan ihsan, diberi kesejahteraan yang dengannya mudah-mudahan kita dapat meneruskan tugas kita sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifahnya di muka bumi. Sebelum tiba masanya kita dipanggil olehnya, menghadap kepadanya, untuk kita mempertanggungjawabkan setiap gerak-gerik kita, amalan yang kita pernah lakukan selama kita hidup di dunia ini. Salawat dan salam kita pohonkan agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, anak cucu zuriat baginda, serta mereka yang mengikuti jejak langkah baginda hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan siri ketiga pembicaraan kita berkaitan dengan hakikat kematian. Tapi walaupun sudah 2 siri saya telah sampaikan, kita belum bicara tentang apa sebenarnya hakikatul maut atau kematian yang hakiki itu.
yang juga erat hubungannya dengan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki. Dalam 2 siri yang lepas, saya hanya telah menyampaikan bahwa kehidupan, hidup dan mati, kalaulah kita bicara hanya hidup dan mati kehidupan jasad, atau dipanggil al-hayat al-madiyah, dan kita bicara sebatas mautul jasad, kematian jasad, tidak ada bezanya sama sekali, tidak ada perbezaan sama sekali antara kita, semua insan. Tak kiralah dia mukmin atau kafir, orang dahulu atau orang sekarang, para nabi ataupun bukan nabi. Kalau kita bicara tentang al-hayat al-madiyah, bahkan pada penjelasan saya yang lepas saya nyatakan bukan sekadar pada hidup dan mati saja. Daripada cara Allah menciptakan kita, bahan yang Allah gunakan untuk menciptakan manusia, tak kira siapapun dia, tahapan-tahapan penciptaan. Semasa seorang itu masih dalam rahim ibunya, imam nabi atau kita, orang mukmin atau orang kafir, kemudian lahir ke dunia, untuk membolehkan ia menjalani kelangsungan hidupnya, perlu makanan, minuman, kesehatan, udara, dan lain sebagainya. Sama. Bahkan kerja, organ tubuh kita, anggota tubuh kita, saraf kita, sama dengan semua orang. Dan nanti matinya pun, matinya jasad ini sama juga dengan mereka. Tidak ada bezanya. Tidak ada bezanya. Ini kalau kita bicara, kehidupan itu adalah kehidupan madiyah, kehidupan jasad. Kita perlu makan, mereka perlu makan. Kita perlu oksigen, mereka perlu oksigen. Masalah bila seseorang A kata seorang makan racun, mati. B pun makan racun, terminum racun, mati juga. Walaupun yang satu mukmin, yang satu kafir. Sama. Bila seorang mukmin katalah dipatuk ular berbisa, boleh madaratkan kesehatannya. B yang Yahudi, yang paling jahat pun, bila patuk ular berbisa, madarat juga kesehatannya. Bukan membawa maut. Dari segi ini, dari kehidupan kalau kita lihat dari aspek ini, kematian kalau kita lihat dari sudut ini, sama. Tidak ada bezanya. Hanya masalahnya, bagaimana seorang yang diciptakan sama, cara menciptanya sama, cara diciptakan sama, bahan yang digunakan untuk sebagai penciptaan sama, bahan usaha sama, hidupnya sama, matinya sama. Tapi kenapa nasibnya di akhirat berbeza? Nasibnya di alam barzah berbeza. Lalu faktor apa yang menyebabkan perbezaan ini? Faktor apa yang menyebabkan perbezaan ini? Dan ini beberapa ayat yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Apa yang dialami oleh orang kafir dan apa yang dialami oleh orang mukmin. Sa'atul ikhtidar. Ketika tiba ajal, bil mautil jasad. Kematian jasad. Kenapa tiba-tiba berbeza keadaannya? Si mukmin begitu gembira, si kafir begitu menderita.
mesti ada sesuatu penyebabnya. Ada perkara yang menyebabkannya. Inilah sebenarnya poin yang kita nak sampaikan itu. Jadi jamaah sekalian, coba dilihat di dalam nota itu yang mungkin saya ingin sampaikan sedikit sebelum saya uraikan, karena seperti mana nota ini hanya ringkasan saja. Mungkin saya sempat menyampaikan, mungkin tidak. Dalam nota itu ada kesimpulan, saya katakan lah dhatul muhtadirin. Lahdhatul muhtadirin atau muhtadarin. Saat-saat ketika ajal menjemput seseorang. Saat-saat ketika ajal menjemput seseorang. Di situ saya katakan inna lahdhatil ikhtidar fi haqiqatiha ya ikhtisarun li hayatil insani kulliha. Inna lahdhatil ikhtidar fi haqiqatiha hiya ikhtisarun li hayatil insani kulliha. Sesungguhnya keadaan saat-saat seseorang itu tiba ajalnya, lahdhatul ikhtidar yakni saat kematian, hakikatnya hiya ikhtisarun. Ikhtisarun itu maknanya ya akibat. Ikhtisar juga boleh dikatakan ringkasan, kesimpulan. Kalau pelajaran, kesimpulan. Kalau benar, ringkasan. Kalau benda, ya pati. Li hayatil insan kuliha. Bagi gaya hidup seseorang, bagi gaya hidup seorang semasa hidupnya. Akan bagaimana keadaan seseorang ketika mautul jasad, itu bergantung kepada hakikat kehidupannya. Jalan apa yang ia pilih? Jalan apa yang pilih? Famina thabit al-musyahid annal abda yamutu ala ma'asya alaih. Sesuatu yang pasti yang akan disaksikan dan dirasai bahwa seorang hamba itu mati ala ma'asya alaihi, sesuai dengan cara hidupnya. Sebut itu ma. Ma itu menunjukkan benda, cara. Cara hidupnya. Nah, cara inilah ya Mas sekalian yang membezakan nanti cara kematiannya. Jalan hidup yang dilalui semasa hidup, itu pilihan kita, itu yang akan menentukan keadaan seseorang semasa meninggalnya. Semasa meninggalnya. Coba saya ingin sampaikan dahulu beberapa perkara yang sama dialami, yang sama dialami semua orang, tak kira mukmin atau kafir. Tapi ada sesuatu yang beza. Apa persamaannya dan apa perbezaannya? Mari kita lihat. Ini merupakan kesimpulan saja lebih dahulu ya. Satu, yang sama. Ini tentang kematian ya. Jadi yang sama itu bukan hakikat kematian. Kalau nak tahu tentang hakikat kematiannya, unsur perbezaannya itu. Bukan pada aspek persamaannya. Apakah perkara yang sama yang dialami oleh semua orang, yang akan berlaku pada semua orang ketika mati? Mautul jasad. Maksudnya mautul jasad.
Yang pertama, ini yang sama dan berlaku bagi semua orang, tentang al-makanu. Al-makan, tentang tempat, tentang mata, tentang bila. Ini sama. Bukan sama makna setiap orang akan mati di tempat yang sama. Bukan begitu maksud saya. Sama, saat mereka sama-sama tidak tahu. Gitu. Tak kira mukmin atau kafir, sama-sama tidak tahu di mana ia akan mati. Ini persamaan dia. Mukmin ke, kafir ke, orang dahulu ke, orang sekarang ke. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu di mana tempat mereka akan menemui ajal. Rujuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Surah Luqman ayat 34. Luqman ayat 34. Di situ ada keratan ayat yang berbunyi bagian akhir itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Innallaha alimun khabir. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada satu diri pun yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana ia akan mati. Ini kaitannya dengan tempat. Allah berfirman, dan tidak ada satu diri pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Tengok, disebut kalimat nafsun. Diri. Isim nakirah. Membawa makna umum. Tanpa kecuali. Nah, Allah tak sebut umpamanya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa rusul umpamanya. Kecuali rasul. Rasul tahu tak. Illa nabi, kecuali nabi. Nabi tahu tak. Illa tak ada. Tidak ada istisna. Bermakna tentang tempat kematian sama. Sama-sama tak tahu. Itu maksud saya. Sama-sama tidak tahu. Nah, kalau sama-sama tidak tahu, Nabi tak tahu, kita pun tak tahu, orang alim pun tak tahu, orang kafir pun tahu, Yahudi pun tak tahu. Ini tentang tempat ya, sama tak tahu. Lalu kenapa orang baik dan orang tak baik, Nabi dan juga orang kafir, di akhirat nasibnya berbeza? Di alam kubur nasibnya berbeza. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya senang atau susahnya seseorang di alam barzah dan seterusnya bukan ditentukan oleh tempat di mana ia mati. Saya ulangi. Senang atau susahnya seseorang di alam barzah dan juga di alam akhirat kelak bukan ditentukan oleh tempat di mana ia mati. Kenapa? Karena tempat di mana seorang itu mati, dia tidak tahu, bahkan itu bukan pilihan dia. Itu pilihan Allah. Yang Allah menetapkannya. Kalaulah seseorang itu nasibnya di alam barzah senang, yang ini tidak senang,
disebabkan oleh tempat di mana ia mati? Wah, tentu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena tempat di mana seorang mati bukan pilihan dia. Bahkan dia pun tak tahu, Allah kata. Dan ini termasuk ilmu Allah yang Allah tidak beritahukan pada siapapun. Kan ada kaitannya dengan ilmu ghaib yang Allah saja Maha mengetahui. Bagaimana mungkin Allah memberikan kebahagiaan pada hambanya di alam kubur, di alam akhirat? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan azab pada hambanya di alam barzakh atau di akhirat semata-mata kerana tempat kematiannya? Sedangkan jangankan ia yang memilihnya, tahu pun tidak. Jangankan orang itu yang memilih tempat matinya, tahu pun tidak. Ini yang saya katakan berlaku sama. Ini cerita tentang persamaan ya, bukan penentu. Adapun orang meninggal di tempat ini lebih mulia, dan itu cerita lebih. Kalau okeylah kalau kita lebih baik, ini lebih berbarokat. Saya cerita nasib seseorang di akhirat, di alam kubur, bukan ditentukan oleh tempat di mana ia mati. Artinya tempat kematian sebenarnya tidak memberi kesan besar kepada orang itu. Memberi kesan besar akan nasibnya pada orang itu di sana. Itu tentang tempat, jangan difikirkan. Jangan dirisaukan, lebih tepatnya. Kenapa kita tak perlu risau? Bukan pilihan kita, sudah ditetapkan oleh Allah. Bolehkan kita minta? Ya, kalau seakan meminta, memohon, sila. Makbul atau tidak, mana kita tahu. Tapi jangan fikir nasib kita di akhirat ditentukan oleh tempat kita mati. Bukan itu. Jangan ada fikiran begitu. Karena ini berlaku sama-sama tak tahu. Kita tak tahu, orang kafir pun tak tahu. Yang kedua, di segi persamaannya, sama-sama tidak tahu. Tentang az-zaman. Az-zaman. Masa. Masa, waktu, bila seseorang akan meninggal. Itu tak diketahui oleh sesiapa. Yang tahu hanya Allah. Orang mukmin pun tak tahu bila meninggal, orang kafir pun tak tahu bila meninggal. Sama-sama tidak tahu. Dan lihat ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 78. An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, ainama kuntum, di mana sahaja kamu berada, yudrikkumul maut, pasti akan menemui akan kamu al-mautu, kematian. Pasti. Di mana saja kamu berada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada pada buruj,
Itu menaik benteng yang sangat-sangat kuat. Benteng yang sangat kuat. Artinya bila sudah tiba masanya, itulah. Pagi ke petang ke malam ke siang ke, Januari ke Februari ke Syawal Dzulqa'dah ke, walaupun kamu berada pada benteng yang kuat, mati. Ini tentang masa, pun tidak tahu. Bermakna, kesimpulannya, senang atau tidaknya seseorang di akhirat, senang atau susahnya seseorang di alam barzah, tidak ditentukan oleh bila seseorang itu mati. Oh, kalau mati malam Jumat pasti di akhirat senang. Bukan. Oh, kalau mati katalah Sabtu malam Minggu di alam kubur susah. Juga tidak. Masa kematian bukan pilihan kita. Jangankan kita ada hak untuk memilih bila kita akan mati. Tahu pun tidak. Ini Allah perlakukan sama bagi semua umatnya. Bahawa tempat kematian seseorang, masa seseorang, masa kematian seseorang, sebagai isyarat, sebagai tanda. Sebagai isyarat, sebagai tanda. Salah satu tanda atau isyarat bahwa orang itu senang atau susah di sana. Iya. Saya ulangi. Bahwa tempat di mana seorang meninggal atau masa seorang itu meninggal sebagai salah satu tanda bahwa orang itu nanti di sana senang atau susah, iya, itu boleh diterima. Tapi kalau tempat kematian dan masa kematian diyakini sebagai penentu kesenangan seorang di sana, kesusahan seorang di sana, itu tidak. Tapi kalau hanya sebagai salah satu tanda, boleh diterima. Sebab itu tentang ini pun jangan risau sama semua orang. Sama-sama tidak tahu. Dan kita tak diberi pilihan. Dan yang ketiga, mungkin yang kita juga tidak ada pilihan, walaupun mungkin kadang-kadang kita macam punya pilihan, ya ini tentang asbab, sebab kematian. Sebab kematian. Ini mungkin kita, ya kadang-kadang merasa ada pilihan, tapi kadang tidak ada pilihan. Apa sebab itu orang mati? Oh, sebab dia penyakit yang diterima. Oh, faktor usia. Oh, faktor aksiden. Oh, bla bla bla. Ramai orang yang mungkin membawa kereta, mandu kereta dengan berhati-hati, patuh. Undang-undang jalan raya. Ya, tak ada yang dilanggar. Traffic light dia berhenti. Ya. Aksiden juga. Macam mana tu? Punca kematian aksiden. Sebenarnya bukan aksidennya ya punca itu. Ya karena kesan daripada aksiden itu rusaklah anggota tubuh yang sangat penting sehingga nyawa sudah tidak mau lagi tinggal di tubuhnya. Sebab kematian ini puncanya yang pasti kerana ada bahagian tubuh kita yang sudah rusak sehingga nyawa tidak mau lagi tinggal di situ. Kalau itu rusak, nyawa dah tak mau tinggal. Ada dalam tubuh kita ini organ-organ tertentu yang jika rusak, nyawa ataupun jiwa kita dah tak mau lagi duduk di situ. Tapi kalau anggota tubuh itu rusak dan tidak mengganggulah keberadaan nyawa dan jasad, ya insya Allah belum mati. Contoh, orang hanya kehilangan jari, ya belum matilah. Jarinya rusak dipotong, belum mati tu. Kakinya dipotong, nanti. Mungkin nyawa masih selesa tinggal situ karena tidak menjejaskan keberadaannya. Tapi kan ada dalam tubuh kita ni bagian tertentu
organ-organ tertentu. Bila rusak saja, nyawa kata, jiwa kata, oh ini saya tidak boleh. Dan biasanya kematian pasti puncanya karena kerusakan itu. Tapi kan kita juga tidak tahu bila dia akan rusak, apa punca rusaknya. Walaupun kita berhati-hati. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Punca kematian itu bermacam-macam. Tapi kematian itu sendiri hanyalah satu. Hanyalah satu. Yakni berpisahnya nyawa, jiwa dari jasad. Ingat, ini yang saya maksudnya ini mautul jasad ya. Saya masih bicara mautul jasad. Kematian jasad. Ini sama aja mas sekalian. Tak ada bezanya. Mukmin kafir, tiga-tiga ini berlaku sama. Tadi saya katakan, jika si mukmin terminum racun mati, orang kafir pun minum racun mati. Tengok, sebabnya sama. Nah, bila dalam hal ini sama, kenapa sa'atul ikhtidar, semasa kematian itu menjemput seseorang, keadaan orang itu berbeza. Itulah. Apa yang menyebabkan itu? Apa faktor penyebabnya? Sehingga semasa mati ada yang senang, ada yang susah, sebagaimana ayat yang telah kita pelajari minggu lepas lah. Dan itu banyak sekali. Di situ saya cantumkan, mungkin boleh dibaca sendiri bagaimana. Di situ saya katakan ada Bilal bin Rabah, satu kali itu. Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah pun pernah. Saya berikan satu saja. Kenapa keadaannya berbeza? Contoh, ya, saya bacakan di situ. Bilal bin Rabah, nomor 1. Hada Bilalun bin Rabah, muadzinur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bilal nih, muadzin Nabi. Lamma hadarathul wafat, ketika ajal menjemputnya, wabakat zaujatuhu, istri kesayangannya ada di sebelahnya menangis. Menangis melihat Bilal nak meninggal. Bukan selepas meninggal. Melihat Bilal maknanya ajalnya sudah hampir, istrinya menangis. Wa qalat, lalu dia berkata, istrinya, wa ahzana, aduhai sedihnya lah kami, aduhai sedihnya kamu, wahai Bilal. Tak lama lagi kamu akan meninggalkan kami, tak lama lagi kami akan kamu tinggalkan. Wah, ahzana, kata istrinya. Ketika Bilal dekat-dekat nak meninggal. Karena sakit yang deritanya. Bilal pun masih mendengar suara istrinya. Bilal pun masih dapat melihat dengan matanya. Apa kata Bilal? Ketika istrinya sedih melihatnya yang ajalnya tak lama lagi ini. Qala laha, Bilal berkata pada istrinya, bal wa atrabah, wa atrabah. Aduhai bertuahnya lah kami, aduhai bertuahnya lah kami, beruntungnya lah diri ini. Si istri kata, aduhai sedihnya lah diri ini. Si Bilal yang meninggal boleh, wahai bahagianya lah diri ini, wahai bertuahnya. Tengok, yang hidup melihat si Bilal, sedih, sedihnya lah, keisyannya lah. Tak lama lagi kamu akan meninggal. Si Bilal yang tidak meninggal malah kata, aduhai bertuahnya diri ini, beruntungnya diri ini. Ini bukan dibuat-buat. Bilal kata bukan dibuat-buat. Ya, ini indah mautil jasad ya. Kenapa Bilal kata itu? Ghadan nalqa.
al-ahibbah Muhammadan wa hizbah. Aduhai bertuahnya lah diri ini. Karena esok, mungkin besok, mungkin malam ini, ya paling lama besok pagi lah, kami akan berjumpa dengan kekasih kami Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Muhammad SAW kekasihku, dan sahabat-sahabat yang lain telah mendahului aku. Aku akan jumpa besok. Bila merasa bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang amat-amat diharapkan. Istrinya yang merasa sedih, tak tahulah sedihnya ini karena nak ditinggalkan si Bilal, menangisi dirinya, atau menangisi orang yang nak pergi, kita tidak tahu. Ini kita boleh tanya diri kita masing-masing. Kita boleh cari jawabannya. Bila ada orang meninggal, lalu yang hidup keluarganya menangis. Coba kalau kita berpikir secara jernih, agaknya mereka menangisi dirinya atau menangisi yang nak pergi. Perkara-perkara ini kadang terlepas pandang. Jangan-jangan mereka ini menangisi diri mereka sendiri. Jangan-jangan. Allah, cemanalah kamu sudah pergi, sedangkan kita belumlah merasa cukup. Rasanya belum puas hidup bersama. Kalau selama ini kita berdua, mulai besok aku seorang diri. Bila selama ini engkau yang menyara kehidupan kami, nampaknya mulai besok aku terpaksa hidup sendiri. Alangkah sepinya. Itu kan menangisi diri sendiri hakikatnya itu. Menangisi diri sendiri itu. Jadi menghabisi diri sendiri karena merasa nasibnya akan berubah. Jadi senang menjadi tidak senang. Atau mungkin menangisi yang nak pergi. Sayang kepada yang nak pergi. Sayang, kasihan kepada yang nak pergi. Okeylah, kalau dia katalah sayang dan yang kepada yang nak pergi. Kasihan kepada yang nak mati. Bela ketika istrinya menangisinya, mungkin karena sampai Bela malah kata, bertuahnya diri ini. Kalau kamu merasa kasihan terhadap aku merasa bertuah. Karena besok aku akan berjumpa kekasihku. Aku akan berjumpa kekasihku dan kumpulan-kumpulannya. Masya Allah. Itu bela ya mas sekalian. Jadi bela ini macam apa ya? Ya begitulah. Ingat tak? Bilal bin Rabah muadzin Nabi SAW ini ya mas sekalian. Setelah baginda wafat dan Bilal masih ada di situ di Madinah dan jadi masih juga melakukan azan. Setiap kali dia melakukan azan hingga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai aja baca itu, baka bukaan syadida. Bilal menangis sejadi-jadinya. Menangis setiap kali mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang lain, makmum yang mendengar pun ikut menangis sama. Tsumma tarokal adzan. Kemudian lepas itu Bilal pun tak mau azan. Tak mau azan. Bukan kerana kecewa, bukan karena tak. Setiap kali menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingat Nabi Muhammad. Ingat. Kasihnya luar biasa. Baginda sudah pergi meninggalkannya, sudah berada di alam barzah. Dia masih di sini. Yang diharapkan bila agaknya menyusul. Bila agaknya menyusul. Sebab itu bila tiba masanya, bahagianya luar biasa. Okey. Apakah Bilal kalau itu yang mati itu dia betul-betul mati? Tidak, dia hidup. Saya ulangi. Adakah ketika Bilal merasa seronok nak mari kematian jasad karena
dengan kematian ia ada peluang untuk jumpa kekasihnya yang luar yang dikasihi, yakni Nabi Muhammad SAW. Apakah itu kematian? Quran tak kata itu bukan mati, itu hidup. Nanti penjelasannya. Lalu kematian yang sebenar itu apa? Kalau Bilal pun tidak dikatakan. Bilal tidak mati, Bilal hidup. Itu hidup. Bagaimana kematian yang sebenar bukan kematian jasad, gitulah. Saya pernah menyatakan begini ya. Orang yang tak, nanti kesimpulan akhir ya, ini kesimpulan akhir. Tanpa mengetahui penjelasannya, kita mungkin susah nak menangkap ini. Kesimpulan akhir nanti saya kata begini. Orang yang hidup sebenar-benar hidup semasa di dunia, dia tidak akan mati selamanya. Orang yang hidup sebenar-benar hidup, dia tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi orang yang mati semasa hidup, itulah yang akan mati sebenar-benarnya. Jadi kalau kita tidak ingin mati, sebenar-benar mati, maka hiduplah dengan sebenar-benar hidup. Karena hanya orang yang hidup hakiki yang tidak akan mati hakiki. Keluarnya nyawa, jiwa dari jasad itu pun tidak dikatakan mati. Kalaupun mati hanya mautul jasad, bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang diidam-idamkan. Contohnya Bilal ini. Lepas baginda wafat, Bilal azan, menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menangis, lepas itu Bilal tak mau azan. Masya Allah. Walam yu'dan hatta yaumul fathi. Baitul Maqdis. Abu Bakar naik mengganti Nabi, Bilal dah tak ada azan. Bukan letak jawatan ya. Tak boleh, sebab itu mesti menangis dan tak akan sambung. Macam mana nak menyambung azan? Kalau sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu menangis sejadi-jadinya dan orang pun menangis. Umar menjadi khalifah. Bilal belum mau azan lagi. Selepas Umar bin Khattab berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Kan dalam sejarah yang berjaya membebaskan Baitul Maqdis hanya 2 orang saja. Satu Umar bin Khattab, kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Umar membebaskan Baitul Maqdis, dan Umar pun pergi sendiri menerima kunci Baitul Maqdis, istilahnya kota Baitul Maqdis. Umar pun sholat di sana. Dan tempat sholat Umar itu sekarang menjadi diberikan Masjid Umar bin Khattab. Talaba ilahi Umar ayu adana. Barulah Umar minta dengan sangat kepada Bilal. Bilal masih hidup. Untuk melaungkan azan. Bilal, kami mohonlah kamu lagi yang azan, Bilal. Sudah lama kami tak dengar azan kamu. Bilal jadi suruh azan. Fa'adzana walam yura baqiyan mislu dzalikal yaum qad. Dia pun azan dan azan biasa dan tidak lagi menangis. Setelah lama dia tinggal azan. Dan salah satu alasan Bilal tidak lagi tinggal di Madinah. Selepas kewafatan Nabi, pindah ke Al-Ardul Muqaddasah. Pun karena tak tahan tuh. Bilal sedih cerita. Setiap kali aku lihat tempat itu, aku nampak Rasulullah. Terkenang. Tidak ada tempat di Madinah ini yang dilihat oleh Bilal sentiasa ingat Nabi. Masalah Nabi lu situ, Nabi itu situ. Nabi sentiasa hidup pada dalam dirinya. Tapi Nabi sudah berada di alam yang lain. Dia ingin segera berjumpa. Selagi aku di Madinah, aku tidak boleh. Pikir aku pasti akan hanya tinggal Madinah. Sebab itu ketika tiba masa Allah kendaki
Jasadnya mati. Istrinya menangisi, tapi bila malam, wa atroba, alai bertuahnya diri ini. Beruntungnya diri ini. Bilal tidak mati. Karena kematian yang sebenar bukan kematian jasad. Kematian yang sebenar yakni orang yang semasa hidup. Bukan semasa mati. Itu nanti penjelasannya ya. Kesimpulannya itu, macam itu nanti. Orang yang mati sebenarnya kematian sebenarnya bukan dengan kematian jasad, tapi kematian sebenarnya ketika orang itu masih hidup jasadnya. Bunyinya kan pelik kan? Kematian sebenar bukan karena kematian jasad, tapi kematian sebenar yakni ketika orang masih hidup jasadnya. Al-hayatul madiyah. Di sanalah berlakunya kematian yang sebenar atau hidup yang sebenar. Jadi kematian yang sebenar, hidup yang sebenar itu bukan berlaku semasa mautul jasad, tapi berlaku ketika orang masih sekarang hidup di dunia ini. Sama ada kita hidup yang sebenarnya hidup, atau kita sebenarnya mati sebenar-benar mati, yakni ketika orang masih hidup di dunia. Al-hayatul madiyah. Apa dalilnya? Nanti kita tunjukkan. Saya ingin berikan contoh dahulu. Perbezaan kematian tadi. Tempat Bella tidak boleh memilih. Masa Bella tidak boleh memilih. Cara sebab kematian Bella tidak boleh memilih. Tapi kenapa Bella tiba-tiba luar biasa bahagianya? Luar biasa. Hadzal imam. Berikut nombor 2, tengok. Wa hadzal imamul ulama wa maqamuh. Ini adalah ketua ulama dan pemimpin dia, Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi yang lain. Ini saya sampaikan sedikit saja. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, yaqul wa huwa yu'alijus sakarat. Ketika Mu'az bin Jabal juga kekasih Nabi dan sangat mengasihi Nabi. Ketika ia sedang dalam keadaan sakaratul maut. Indal ikhtidar maknanya. Apa kata dia? Dia menyambut, ingat ya, kematian bukan peristiwa. Kematian bukan kejadian. Ini telah saya jelaskan. Kematian adalah makhluk. Ciptaan Allah. Ia wujud. Karena makhluk diwujudkan oleh Allah. Macam rupanya, kita belum tahu. Tunggu nanti di akhirat. Bila orang sudah diputuskan Allah masuk surga, masuk neraka, baru kematian diwujudkan, dinampakkan sehingga semua orang nampak. Apa ucapan Mu'az bin Jabal menyambut kematian? Dia boleh kata marhaban bil maut. Habibun ja'ala faqah. Marhaban bil maut. Mana boleh disambutnya marhaban? Marhaban itu daripada perkataan rohibah, maknanya lapang. Marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kan kalau menyambut tamu, ahlan wa sahlan, ahli. Sahlan, mudah. Maknanya pertamu ini dianggap sebagai ahli keluarganya. Sahlan, ya, tamu ini dipersilakan untuk hidup mudah, senang lenang, jangan malu-malu, jangan rasa bersalah, nak duduk situ pun boleh, nak habis situ pun boleh. Sahlan. Marhaban, dialwalkan. Aku sebagai tuan rumah, hatiku lapang menerima kamu. Siapa tetamunya? Mu'az waktu itu datang dari tamu, tentunya jadi kematian. Kematian disambut boleh marhaban. Marhaban bil maut. Habibul ja'ala faqah. Karena dengan kematian, ia yakin. Kematian jasad maksudnya. Kematian jasad, ia yakin akan berjumpa dengan kekasihnya. Mu'az bin Jabal tidak pernah mengalami kematian yang hakiki. Dia hanya mengalami kematian jasad. Dan kematian jasad menimpa semua manusia. Kematian hakiki tidak menimpa semua orang. Orang yang ditimpa kematian hakiki, ini sebenarnya orang yang semasa hidup di dunia inilah. Hidup
hayat Madiyah ini. Ayat Madiyah ini. Ketiga, ini sa'atul iftidar. Bagaimana sikap orang walaupun tempatnya mereka tak tahu, masa tak tahu, kita tahu. Tapi alami semasa inda mautil jasad. Nomor 3, wa hadza Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar bin Abdul Aziz. Cicit Umar bin Khattab. Inda mautihi, ketika ia mautul jasad. Sa'atul iftidar inda mautul jasad. Dia beritahu kepada ahli keluarganya atau orang yang ada di sekelilingnya, ajlisuni, tolonglah dudukkan aku. Dia baring. Dia ingin duduk karena terlalu lemah, jadi tak mampu nak duduk sendiri. Baginda Umar bin Abdul Aziz sakit, nak duduk tak mampulah. Karena sakit, suruh didudukkan. Fa'ajlasuh. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya pun mendudukkannya. Setelah didudukkan, faqala analladzi amartani faqassartu. Aku adalah orang yang engkau suruh aku. Faqassartu, tapi aku cuai. Wa nahaitani fa'asaitu. Engkau larang aku sesuatu, tapi aku menderhakainya. Walakin la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah didudukkan, dia ucapkan begitu. Aku adalah orang yang engkau suruh, tapi aku tak mau. Engkau larang, tapi aku pun tak nak. Tetapi la ilaha illallah. Thumma rafa'a ra'sahu fahaddan nazar. Dia mengangkat kepalanya, lalu tajam memandang ke atas. Faqalu lahu, lalu orang-orang yang di sekelilingnya berkata kepada Umar bin Khattab, innaka latanzuru nadran syadidan ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau telah memandang sesuatu dengan pandangan yang dahsyat. Apa yang Tuan sedang pandang itu? Memandang ke arah atas, mendongak dengan pandangan yang sangat tajam. Lain cara Tuan memandang. Qala inni ara hadrata ma hum bi insin wala jinnin. Ya, aku sedang melihat kehadiran. Aku sedang melihat kedatangan makhluk. Tapi mereka ini bukan manusia dan juga bukan jin. Kalau manusia aku kenal, tapi ini bukan manusia. Dan jika bukan jin nih, makhluk yang aku lihat sedang nak datang nih. Umma qabada rahimahullah. Rupanya yang datang itu malakul maut lah. Ya, malakul maut. Ketika malakul maut datang, ya mas sekalian, ingin mencabut nyawa Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang ada di sekelilingnya, sami'u, mereka mendengar, talian, dia sedang membaca apa yang diucap oleh Umar bin Abdul Aziz ketika malakul maut hendak mencabut nyawa. Dia sangat hampir, ini sa'atul iftidar ya, bukan selepas mati. Dia membaca sepotong ayat Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 83. Al-Qasas 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan
wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami telah menjadikannya bagi orang-orang yang mereka tidak menghendaki kesombongan, meninggikan diri di muka bumi, dan tidak pandai buat rusak. Dan akibat yang baik di negeri akhirat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Oh maaf, saya ulangi penjelasannya. Ketika dia pandang ke atas, Umar bin Aziz pandang ke atas, orang ada di sekelilingnya rasa heran, lalu bertanya, innaka latandur nadron syadidan ya Amirul Mukminin, engkau ini pandang semacam lain macam. Apa yang kau sedang pandang? Lalu dia jawab, ya aku melihat makhluk manusia bukan, jin pun bukan. Rupanya malakul maut datang. Ketika malakul maut datang nak mengambil nyawa Umar bin Abdul Aziz, orang di sini mendengar suara yang membaca. Jadi yang membaca ini, yang mengucapkan ini bukan Umar bin Abdul Aziz. Ada suara yang dengar oleh orang di sekelilingnya. Tidak tahu siapa yang membaca itu. Ya mungkin malaikat yang membaca. Diperdengarkan kepada Umar bin Abdul Aziz, itulah negeri akhirat. Surga yang penuh dengan nikmat. Yang Allah jadikan ianya, khaskan dirinya bagi orang yang tidak meninggikan diri, tidak sombong di dunia. Makhluk tak sombong. Tidak pandai buat rusak. Dan kebahagiaan dan akibat negeri yang baik di akhirat itu bagi orang bertakwa. Ya mas sekalian, takutkah agaknya Umar bin Abdul Aziz setelah dapat jaminan seperti itu? Berita gembira seperti itu. Meninggalkan dunia untuk pergi akhirat, di akhirat sudah disediakan tempatnya. Subhanallah. Umar bin Aziz tidak pernah mengalami kematian yang sebenar. Dia tak pernah mati dengan kematian yang sebenar karena dia pernah hidup yang sebenar. Orang yang hidup dengan hidupkan yang sebenar, dia tak akan mati, mengalami mati dengan kematian yang sebenar. Bahkan dia terus hidup. Kalaupun mati, hanya mati jasadnya. Karena semasa hidup di dunia, bukan hanya jasadnya yang hidup, bukan saja nyawanya saya yang belum meninggalkan tubuh badannya, tapi kehidupannya kehidupan yang sebenar-benar hidup, kata Al-Quran. Okelah, itu sahabat Nabi, itu Rasulullah, itu sahabat Rasulullah, itu Umar bin Abdul Aziz. Ada ulama yang punya nama besar dalam dunia Islam, punya jasa besar dalam pengembangan Islam. Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. Nomor 4. Yahtadir. Ketika dalam keadaan sa'atul ikhtidar. Apa yang dibaca olehnya? Dah dekat nak meninggal. Ibn Taimiyah baca ayat apa? Surah Al-Qamar ayat 54-55. Ini yang dibaca Imam Ibn Taimiyah ketika nak meninggal. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa nahar, berada di taman-taman surga maksudnya, dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, ia duduk di atas bangku kebenaran, tempat duduk sidq. Di mana tempatnya? Di mana posisi dia? Inda malikin muqtadir. Di sisi Tuhan
Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, memiliki, menguasai, muqtadir, yang sangat ketara kuasanya. Orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan sungai. Posisinya di dekat dengan Allah yang maha perkasa. Adakah kalau orang nak meninggal, kemudian keluar dari mulutnya ucapan itu, adakah ada kekhawatiran dalam hati orang itu? Tidak. Adakah ada rasa ketakutan? Tidak. Kalau itu kematian jasad, bukan kematian yang menakutkan. Mautul jasad sebenarnya bahkan sesuatu yang dicita-citakan dan diidam-idamkan oleh sebagian orang. Bukan sesuatu yang menakutkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang paling ditakuti dan wajib kita takuti bersama bukan mautul jasad, tapi maut yang sebenar. Maut yang sebenar yakni mautul qalbi. Mautul qalbi. Kematian hati. Mautud dhamir. Kematian hati. Hidup yang sebenar. Bukan kehidupan madiyah. Bukan hidup karena kita masih boleh bergerak. Hidup yang sebenar bukan karena kita masih boleh makan. Kita boleh minum. Kita boleh cakap. Kita boleh kerja. Kita boleh jalan-jalan. Bukan. Itu bukan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar yakni hayatul qalbi. Kehidupan hati. Orang yang semasa hidup sekarang ini, hatinya pun hidup, nanti walaupun mautul jasad telah menjemputnya, tapi dia masih hidup. Dan mautul jasad, saat ulang, bukan satu yang menakutkan, tapi satu yang diidam-idamkan. Hidupnya kita di sini, hayatul madiyah, itu memang bukan pilihan kita. Itu 100% kehendak Allah. Di mana kita meninggal, bila kita akan meninggal, pun bukan pilihan kita. Bahkan kita tak tahu pun bila dan di mana. Tapi hati kita ini hidup ataupun tidak, semasa kita masih hidup di sini, itu pilihan kita. Nah, kehidupan yang di bawah pilihan kita inilah nantinya akan menentukan kematian jasad itu menggerunkan, menakutkan, atau menggembirakan. Atau menggembirakan. Ini kisah-kisah yang sahabat yang saya sampaikan tadi. Nomor 5 itu riwayat hadis Nabi SAW, nomor 6 pun demikian juga. Itu kaitannya dengan hati tadi. Coba saya perhatikan ya. Coba saya bacakan. Hidup yang sebenar bukan kehidupan madiyah. Bukan karena oh dia macam masih hidup lagi, tengok masih sehat walafiat, masih boleh jalan-jalan, hiduplah tu. Bukan. Itu bukan hidup yang sebenar. Tapi kan itu ya memanglah itu realiti dia. Memang dia dia sudah mati dah. Betulkah dia mati? Jangan-jangan dia belum mati. Jangan dia masih hidup. Dah mati dah 5 tahun dah meninggal. Itu jasadnya, mautul jasad. Jangan-jangan dia tidak pernah mati karena dia masih hidup di sana. Dan seterusnya. Saya nak bagi contoh. Ini sebagai mukadimah untuk penjelasan yang akan datang. Ya. Saya baca hadis yang kelima itu.
Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah pernah berkata, qultu, aku pernah berkata pada tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innallaha idza anzala safwatahu bi ahlil ardi wa fihimus salihun fayuhlikuna bihalakihim. Fayahlikuna bihalakihim. Ya Rasulullah, sunya Allah Subhanahu wa taala ini bila turunkan musibah, azab, musibah di dunia maksudnya, kepada penduduk bumi ini, sedangkan mereka bersama mereka di tempat itu, di negara itu, di negeri itu ada yang soleh. Fayahlikuna bilakim. Lalu yang soleh pun binasa dengan kebinasaan yang lain. Allah timpakan musibah, katalah tsunami. Allah binakan usaha karena gunung berapi, gempa bumi, dan macam-macam lah. Lalu menyebabkan bencana yang sangat dahsyat, ramai yang terkorban. Aisyah radhiyallahu anha pernah rasa pelik. Lalu bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, macam mana ya? Allah timpakan musibah kepada penduduk bumi. Sedangkan ada di tempat itu orang soleh. Lalu mati juga. Binasa juga. Seperti mana yang jahat pun binasa. Macam mana tu? Di sini ada poin yang nak ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya, lalu apa bezanya? Kan sama tu. Sama-sama mati. Yang baik mati, yang tak baik pun mati. Yang soleh mati, yang kafir pun mati. Di tempat yang sama, di negeri itu. Cara kematiannya sama. Ya, mungkin karena disiram di lahar yang panas. Karena gunung berapi. Atau tertimbus oleh tanah runtuh. Sama. Atau hanyut karena tsunami. Masanya pun sama. Sama-sama hari jam sekian, hari bulan sekian. Jadi Aisyah kata, ya Rasulullah, macam mana tu? Allah timpakan musibah, semuanya mati. Yang baik mati, yang orang yang baik pun mati, yang jahat pun mati. Cara kematian sama, tempat sama. Macam mana? Nah, ini seperti mana saya kata tadi. Kalaulah cara kematiannya sama, tempat kematiannya sama, masa meninggalnya sama, lalu apa bezanya yang soleh dengan yang ini? Kan itu kan maksudnya. Lalu kenapa nanti nasibnya berbeza? Sedangkan banyak persamaan tentang kematian. Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, innallaha idza anzala safwatahu bi ahli niqmatihi. Wahai Aisyah, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, bala, musibah, bi ahli nikmatihi, karena nak menimpakan bala itu kepada sebagai kemurkaannya. Allah turunkan musibah karena kepada orang yang berhak dimurkainya, karena orang jahat kan musibah. Wa fihim musholihun, sedangkan ada bersama orang yang jahat tadi di negeri itu orang soleh. Wahai musibah itu Allah nak timpakan kepada yang jahat saja sebagai balasnya siksanya. Sementara bersama mereka yang jahat itu ada orang-orang yang soleh. Dan mereka pun mati juga. Fayusobun ma'ahum. Lalu orang soleh pun ditimpa musibah itu bersama orang-orang yang jahat. Tsumma yub'atsun. Semua mati semuanya. Ya, mati. Mautul jasad maksudnya. Mautul jasad sama, tempat sama. Ini hujung dia itu. Tsumma yub'atsun. Nanti, wahai Aisyah, mereka akan dibangkit. Sebelum bangkit, masuk alam kubur dahulu. Mereka nanti akan dibangkitkan, atau nasib mereka di tanah perkuburan, di alam barzah, dan juga di akhirat, ala niyyatihim wa a'malihim. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Nasibnya di alam barzah, nasibnya di akhirat. Nanti kita dibangkit sesuai dengan niat dan amal mereka semasa hidup. Tengok. Itulah pembeza, itulah yang sebenarnya.
Hidup yang sebenar yakni orang yang amalnya baik, niatnya baik. Niat itu letaknya dalam hati, amal itu yang diperlihatkan. Jika hatinya baik, kemudian amal jadi baik, itulah namanya hayatul qalbi. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Orang yang pernah hidup hakiki, hatinya hidup, nanti bila jasadnya mati pun dia masih hidup. Di alam barzah hidup. Hidup nanti senang lenang ya. Bahkan kematian itu sesuatu yang diharapkan. Sementara orang yang di dunia hatinya mati, masa hidup di dunia hatinya mati. Bila hati mati, tentu amalnya pun rusaklah. Rusak. Maka dibangkitkan nanti pun sesuai dengan niat dan amalnya. Hati mati, kematian jasad. Itu adalah awal penderitaan yang sebenar. Orang yang semasa hidupnya, sekarang ini hatinya mati, kematian jasad itu adalah penderitaan, kesengsaraan, awal kesengsaraan daripada kesengsaraan yang sebenarnya. Jadi mulai mati jadi itu sudah sengsara, setelahnya sengsara hingga penghujungnya neraka. Sementara orang yang semasa hidupnya di dunia sekarang ini, hatinya hidup, sehingga amalnya pun baik. Kematian jasad, mautul jasad, itu adalah awal kehidupan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kematian jasad, mautul jasadi, itu awal kehidupan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Masuk alam barzah sahaja, bahagia. Di tempat namanya Riyadun min riyadil jannah. Raudun min riyadil jannah. Taman surga. Kan alam barzah ini, ya mas sekalian ya, Allahu Akbar apa ya? Istilah raudhah ini luar biasa lah. Kalau tempat di dunia namanya raudhah itu, ya ini di Masjid Nabawi lah, itu raudhah. Itu tempat. Tapi kan tidak semua orang pergi ke Madinah. Tak semua, yang mampu saja kan. Lalu ada rupanya raudhah selain di Madinah. Di dunia ini sekarang ini. Yakni majelis ilmu. Nah sekarang tuan-tuan dan puan-puan ini sekarang dalam raudhah nih. Kita dalam raudhah. Bila kita istiqomah dalam raudhah, nanti pindah ke alam barzah, kita pun berada dalam raudhah. Kematian jasad itu sebagai sarana, sebagai kunci untuk kita membuka raudhah. Sebab selagi orang belum mati jasadnya, mana mungkin dalam raudhah. Raudhun min riyadil jannah dalam alam kubur. Tidak mungkin. Dan bila tidak melalui alam kubur, mana mungkin sampai raudhatul jannah di surga yang sebenar. Jadi orang yang hatinya hidup, amalnya pun baik, kan Nabi kata di bangkai surga ini amal, niat dan amalnya. Masa hidup sekarang ini hatinya hidup. Sehingga amal yang keluar pun baik belaka. Mautul jasad bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan mautul jasad adalah pintu awal bagi orang itu untuk memulakan kehidupan kebahagiaan yang sebenar. Sebaliknya, orang yang semasa hidupnya hatinya mati, masa hidup sekarang nampak masih boleh berjalan-jalan, tapi semua dia mati dah. Bahasa kasarnya bangkai berjalan, mayit berjalan. Banyak mayit berjalan di dunia ini ya sekalian.
Nanti kita tunjukkan ayatnya nanti insya-Allah pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya secara umum saja, nanti dalil-dalilnya saya sebutkan. Ramai orang yang Mas kan, yang sekarang nampaknya masih boleh berjalan-jalan, masih sihat walafiat, masih boleh makan minum. Tapi kalau kita tanya Al-Quran, wahai Al-Quran, dia orang ni hidup atau mati? Keluarga mati, dia mati. Subhanallah. Jadi bahasa kasonya, mayit berjalan. Jadi orang yang seperti inilah hatinya mati, sehingga amalnya pun rusak semasa dia masih hidup. Mautul jasad, nanti bila sudah tiba kematian, mautul jasad, itu adalah awal kesengsaraan yang sebenar-benarnya. Bukan awal kebahagiaan. Dan itu pilihan kita. Niat, itu kan pilihan kita kan tentang hidup di sini dan mati nanti di mana. Itu bukan pilihan kita, jangan perlu dikhawatirkan. Jadi ada sekarang orang yang hidup, tapi kata Allah mati. Ada pula orang yang kita kata mati, tapi Allah kata hidup. Nah, kehidupan yang sebenar, kematian sebenar itu, yakni apa kata Allah itulah, bukan apa kata kita. Kalau kata kita, oh dia hidup, dia masih jalan, semalam saya jumpa, dia masih hidup. Oh dia sudah meninggal, minggu lepas. Dan ramai orang. Itu kata kita. Tapi betulkah itu yang dimaksudkan kehidupan sebenar atau kematian sebenar? Jawabannya tidak. Kehidupan yang sebenar, kematian sebenar, kehidupan apa kata Allah. Bila Allah kata dia hidup, itu dia sebab Al-Quran ada orang yang kita kata dia hidup, tapi Allah kata dia dah mati. Menurut Al-Quran ada orang yang kita kata dia dah mati, tapi orang kata tak, jangan kamu kata mati, dia itu hidup kata Allah. Nah, ini kita belajar ke sana nanti. Nanti dalilnya saya akan tunjukkan. Baik, hadis yang ke-6. Tuh, lihat yang terakhir itu. An Ibni Abbas radhiyallahu an. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala qultu ya Rasulullah innallaha idza anzala An Ibni Abbas radhiyallahu anhum qala bainama rajulun waqifun bi Arafah. Ketika ada seseorang sedang wukuf di Arafah. Id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu. Ay fawaqasathu. Ketika orang itu jatuh daripada kendaraannya, ini yang pergi haji, wukuf di Arafah, ada orang jatuh daripada tunggangannya, ya tunggangannya unta lah. Unta kan tinggi, terjatuh. Karena terjatuh itu akhirnya menyebabkan kematiannya, tercedera. Dengan kecederaan yang teruk itu dia meninggal. Ketika ia dalam keadaan ihram, haji di Arafah nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberitahu para sahabat-sahabat, irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan oleh kamu akan dia, sahabat kita ini, dengan air dan sidrun. Terjemahan orang dulu sidrun itu bidara. Ya, sekarang maknanya mungkin bidara juga maknanya jenis tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang sedap. Sehingga air mandian jenazah ini dicampur dengan aroma yang sedap. Mandikan dia. Wa kaffinuhu, dan kafankan kamu ya. Selepas kemandikan kamu kafankan elok-elok fi thawbaini, dengan 2 kain. 2 kain, thawbain. Ya, macam jenazah yang lain itulah. Wala tuhannituh wala tuhammiru ra'sahu. Tapi ingat ya,
Jangan kamu tutup kepalanya, Nabi kata. Kepalanya buka saja. Kan kalau jenazah biasa, bungkus habis daripada hujung kepala hingga hujung kaki. Ini jangan. Jangan kamu bagi wangi-wangian. Lah Tuhan itu, kamu jangan bagi wangi-wangian. Ini sedang muhrim nih, ikhram. Dan jangan kamu tutup kepala dia. Ini lelaki. Kenapa ya Nabi hanya suruh mandikan, suruh kapankan, tapi tak boleh pakai wangi-wangian, dan tidak boleh ditutup kepalanya. Alasan Nabi, fa innahu yub'atu yaumal qiyamati mulabbiya. Allahu Akbar. Karena sesungguhnya orang ini nanti akan dibangkit di akhirat bila tiba masanya, mulabbian, bangkit ya terus baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Dia fikir masih ikhram, belum tahallul. Masya Allah. Apa agak-agak yang pengajaran boleh kita ambil daripada orang ini? Kalau kita lihat dari segi zahirnya, dah mati. Kan mautul jasad. Mati apa terjatuh? Tercedera. Dah ditanam. Kematian yang digambarkan dalam Al-Quran, beberapa ayat Quran khasnya yang bagi orang kafir yang sangat menakutkan, mengerikan. Malakul maut yang datang melepuk, menumbuk-numbuk, pukul-pukul kepala orang, kan menakutkan semuanya. Cerita tentang kematian, ayat-ayat dalam Al-Quran kan menakutkan. Tapi tidak semua menakutkan, ada yang menggembirakan. Ayat yang telah kita pelajari sama. Ayat menakutkan itu kan memang yang kita baca ayat-ayat kematian yang menakutkan. Tapi kita mungkin kurang minat baca ayat Quran, ayat kematian yang menggembirakan. Jadi baca semuanya. Malakul maut tidak sentiasa menjumpai orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan yang sama. Kadang-kadang ganas, bengis, kejam. Bahkan malakul maut boleh bersifat sopan santun, kasih sayang, mungkin senyum, mesra, lemah lembut. Kematian yang sangat menakutkan bagi orang tertentu, mautul jasad. Rupa-rupanya tidak dirasa sama sekali oleh orang yang matinya dalam keadaan ikhram. Buktinya ketika dibangkit di alam di akhirat nanti, dia bangun terus baca talbiyah. Dia fikir masih berikhram. Dia fikir belum tahallul. Walha sudah berlalu ribuan tahun, mungkin jutaan tahun. Macam mana kesusahan, kedahsyatan kematian langsung tidak dirasa? Ya, karena orang ini tidak pernah mengalami kematian. Ini hidup nih orang ini. Semasa hidup di dunia memang dia hidup yang sebenar. Orang yang hidup sebenar semasa di dunia bukan hanya hidup hayawaniyah mananya. Bukan hayat al-hayaniyah. Hidup hayawaniyah mana hidup kerana ada nyawa. Itulah. Hayatun madiyah atau hayatun hayawaniyah. Hidup hayawaniyah atau hidup madiyah itu mana? Hidup kerana masih ada nyawa. Bukan. Kalau hidup karena masih ada nyawa, itu sama aja semua orang. Ini orang hidup karena benar-benar hidup hatinya. Hatta ketika ia melalui fase kematian jasad pun, dia tak sedar. Macam orang tak sedar. Tak perasan. Buktinya, bangkit aja di alam barzah. Dibangkitkan di alam barzah, talbiyah. Wah, nak kata lucu pun lucu, nak macam aneh-aneh, ajaib-ajaib, dahsyat-dahsyat. Kalau orang dibangkit di alam akhirat, baca talbiyah, itu mana orang ini tak pernah mengalami kesusahan. Tidak pernah mengalami penderitaan. Pada fasa-fasa sebelumnya. Saatul ihtidor tak rasa apa-apa. Alam barzah tak rasa apa-apa.
Wah, di alam barzah kan menakutkan, siksa kubur kan ada. Macam mana boleh tak perasan? Kalaulah dia perasan lah telah meninggal, mana ya tak perlu talbiyah lah. Bila dia talbiyah, Nabi bagi tahu dia talbiyah, itu menunjukkan pada kita, dia tu macam tak perasan. Melalui fasa yang sangat genting bagi setengah orang, sangat menyakitkan bagi setengah orang, menakutkan bagi kebanyakan orang. Tapi orang ini tak perasan langsung. Tahu-tahu sudah. Tak tahulah macam mana, siapa yang kita tak tahu ya, Nabi tak beritahu. Siapa yang tegur orang ini untuk berhenti talbiyah. Mungkin ada yang menegurnya berhenti talbiyah karena sudah tidak lagi di dunia tapi masih talbiyah. Dan mungkin bukan seorang, karena yang mati ketika ihram bukan hanya seorang. Orang yang meninggal semasa ihram dan Allah terima hajinya, begitulah nanti di akhirat. Talbiyah. Cuma dia ingat masih ihram. Masya Allah. Bagi saya sangat luar biasa lah. Nah, yang inilah yang kata, apa puncanya? Puncanya yang ini tentang kehidupan yang sebenar. Dia itu pernah hidup sebenar atau tidak? Orang yang tidak pernah menjalani kehidupan dalam arti kata yang sebenar, hakikatul hayat, tapi mereka hidup hanya sekadar hidup, karena masih ada nyawa. Minta maaf, saya ulangi sekali. Pada sini lepas saya pernah kata, Dr. Hamka pernah kata, jika hidup hanya sekedar untuk makan, binatang pun juga makan. Jika hidup hanya untuk bekerja, beruk di hutan pun juga cari makan. Jika hidup seorang insan hanya untuk berkeluarga, beranak pinak, monyet-monyet di hutan pun juga ingin cari pasangan dan beranak pinak. Itu dipanggil hayatul hayawaniyah, al-madiyah itu begitu. Kalau hidup hanya sekadar itu, wah, rugi ya. Jadi orang ini pernah melihat hidup yang sebenar. Suatu nasibnya di akhirat seperti itu. Orang yang pernah mengalami hidup yang sebenar, kematian jasad bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan dalam hadis yang terakhir yang saya bacakan tadi, dia fasa-fasa yang pernah dilalui sakarat maut, malakul maut, di alam barzah, macam tak diingatinya langsung, macam tak perasan. Iya ke? Rupanya dah di akhirat lah, ini dah bukan lagi di Arafah lah, masih di akhirat lah. Masya Allah. Macam mana boleh tak, macam orang tak perasan. Macam tak ada apa-apa. Sedangkan fasa kematian yang sangat menakutkan, alam barzah menakutkan, sangat-sangat dahsyat. Begitu bahagianya ya jika hati ini hidup. Benar-benar bertuah orang seperti ini. Ini, jamaah sekalian, hakikat kehidupan dan hakikat kematian yang nanti insya-Allah pada siri akan datang, siri terakhir mungkin, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya yang saya uraikan lebih jelas lagi. Apa itu kehidupan yang hakiki dan apa kematian yang hakiki. Dengan ayat-ayatnya insya Allah kita tunjukkan. Jadi saya rasa takat itu saja untuk hari ini. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita, dibimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan dan ketetapannya. Insya Allah. Kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawashaw bil haqq.
wa tawassaw bis-sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.